Setelah memperpanjang durasi kontraknya bersama Red Bull sampai 2026, Sergio Perez ternyata juga malah memperpanjang penampilan buruknya di F1 musim ini. Di GP Kanada, Checo menambah daftar tren negatif yang ia alami dengan gagal lolos dari sesi Q1 dalam 2 balapan secara beruntun, dan hanya bisa start dari posisi ke-16. Pembalap Meksiko itu tidak bisa improve catatan waktunya karena mengeluh lintasan yang low grip yang sudah ia rasakan sejak sesi latihan bebas. Perubahan setup yang dilakukan pada sesi FP3 ternyata sama sekali tidak bekerja, dan Checo mengklaim masalah itu membuat traksinya saat keluar tikungan jadi sangat buruk, apalagi ditambah dengan problem RB20 di seputar curb tinggi. Belum lagi kita berbicara soal kelemahan terbesar Sergio Perez, yaitu ketika sirkuit ada di kondisi yang berubah-ubah, dari hujan ke kering, jadi alasan kuat yang dipakai perihal kegagalannya menemani Max Verstappen di sesi Q3 untuk ketiga balapan secara beruntun. Race yang berjalan dengan cuaca yang dinamis juga sama sekali tidak membantu Checo. Saat start saja, dia sudah alami senggolan dengan Pierre Gasly di tikungan kedua, dan mayoritas balapannya banyak dihabiskan di barisan tengah dengan posisi terbaik di posisi 13. Puncaknya adalah ketika Perez buat kesalahan di lap ke-53, di mana ia melintir di tikungan ke-6 dan mobilnya menabrak tembok. Itu membuat sayap belakangnya rusak parah, namun ia masih bisa lanjut untuk membawa mobilnya pulang ke garasi. Menariknya, Checo bisa saja memilih berhenti dan keluar dari kokpit jika melihat kondisi mobilnya. Tapi Red Bull memberi instruksi kepadanya untuk kembali jalankan mobil ke garasi, supaya tidak menimbulkan safety car yang bisa mengacaukan situasi Max Verstappen yang sedang memimpin balapan. Akibat menjalankan mobil di track dengan kondisi rusak parah dan berpotensi membahayakan, Sergio Perez bakal dihukum penalti turun 3 grid pada GP Spanyol pekan depan. Jadi implikasi dari performa buruk Checo di Kanada, bahkan ia rasakan sampai balapan selanjutnya, yang tentu membuat momentum yang didapat jadi kurang menguntungkan. Setelah Kanada, pertanyaan utama yang muncul adalah apakah Red Bull sudah membuat keputusan yang salah dengan memperpanjang kontrak Perez selama 2 musim. Kesulitan yang dialami Sergio Perez dalam 3 balapan terakhir mirip dan merupakan pola yang sama seperti tahun lalu. Di 2023, titik balik Checo ada di GP Miami, di mana dia dikalahkan oleh Verstappen, dan itu membuatnya tertekan supaya bisa bersaing dengan rekan setimnya yang superior, dan berujung ke berbagai kesalahan yang tidak perlu. Hal yang sama juga terjadi di 2024, di mana sejak gagal naik podium di Miami, Perez kembali alami kesulitan. Polanya sama, awal musim tampil bagus dengan rajin naik podium, tapi secara perlahan mulai menurun sampai akhirnya anjlok. Namun bedanya masalah yang didapat Checo musim ini lebih ke aspek teknis, di mana mobil RB20 memang tidak sebagus pendahulunya dan punya banyak kelemahan yang membuatnya terekspos oleh rival. Tapi dari problem teknis tersebut akhirnya berpengaruh juga ke mental Perez. Sekalinya mendapat masalah dan tampil buruk, rasanya sulit sekali bagi mantan pembalap Racing Point ini untuk bisa bangkit seperti sedia kala. Meskipun Perez sudah sadar akan perannya sebagai pembalap nomor 2 di Red Bull dan sudah mengesampingkan keinginannya untuk jadi juara, tapi tekanan untuk memberikan yang terbaik itu cukup besar. Dan dengan mobil yang bermasalah, Checo seakan-akan stuck, tidak bisa berbuat banyak ketika di sirkuit. Jelas, jika Red Bull merasa terganggu dengan naik turunnya performa Checo, dan sang pembalap harus sesegera mungkin bangkit seperti awal musim, karena tim sangat membutuhkannya dengan persaingan papan atas yang makin ketat. Kami pernah membahas topik ini di video terdahulu, jika Red Bull membutuhkan upgrade dari sisi line-up pembalap jika mereka ingin lebih nyaman ketika bersaing di papan atas. Memang, Max Verstappen balapan sendiri saja mungkin sudah cukup untuk memenangkan gelar dan bisa menjamin setidaknya 60-70% poin bagi Red Bull. Tapi apakah cukup untuk memberikan rasa aman buat tim dalam perebutan gelar konstruktor? Itu yang jadi masalah. Dalam 3 balapan beruntun, poin mereka secara tim kalah dari poin yang diraih McLaren dengan duet Lando Norris dan Oscar Piastri yang bisa bersaing konsisten di 5 besar. Praktis Max Verstappen menjadi tulang punggung tim, dan dengan tidak adanya Perez di baris depan, terbukti balapan menjadi lebih sulit bagi Red Bull dalam 4 race terakhir. Jika melihat alasan utama dipertahankannya Sergio Perez, sepertinya memang bukan dari aspek performa. Karena jelas jika pembalap 34 tahun ini punya permasalahan inkonsistensi sejak pertama kali direkrut pada 2021. Perpanjangan kontrak setelah underperform di Imola dan Monaco saja, itu sudah tidak masuk akal dari sudut pandang olahraga kompetitif.
Sangat terlihat jika Red Bull ingin mempertahankan Checo karena faktor-faktor eksternal. Salah satunya tentu adalah uang seperti sponsor-sponsor pribadinya dan aspek marketing untuk mempertahankan pasar Red Bull di Amerika Utara sebagai market terbesar mereka. Itulah alasan utama kenapa Red Bull mengabulkan permintaan Perez yang ingin bertahan sampai 2026. Fakta jika faktor uang dan marketing menjadi alasan utama diperpanjangnya kontrak seorang pembalap di Red Bull, mungkin merupakan sesuatu yang sangat kontradiktif dari pendekatan yang mereka pakai sebelum ini di F1. Padahal Red Bull selalu dikenal dengan manajemen tangan besinya, di mana penilaian performa selalu didasarkan pada nilai-nilai meritokrasi tanpa basa-basi berbau materi. Helmut Marko adalah aktor di balik kerasnya internal Red Bull, di mana ia tidak segan untuk mengkritik keras dan bahkan mengeluarkan seorang pembalap jika tidak perform. Tak perlu jauh-jauh, kita tentu masih ingat bagaimana Red Bull memperlakukan Nick de Vries tahun lalu, yang diganti di pertengahan musim karena performanya tak sesuai ekspektasi di tahun debutnya. Atau tentunya masih ingat pula dengan kacaunya susunan pembalap Red Bull ketika Max Verstappen harus gonta-ganti rekan setim dari Pierre Gasly lalu ke Alex Albon. Gasly dan Albon adalah gambaran nyata betapa kejamnya manajemen Red Bull yang keras dengan ekspektasinya yang super tinggi, di mana mereka berdua gagal ketika membalap di tim utama Red Bull, sampai akhirnya menemukan performa terbaiknya lagi setelah keluar dari sana. Gaya manajemen keras itu meski kurang bagus bagi tim, tapi faktanya berhasil membuat Red Bull sebagai tim penghasil talenta-talenta berbakat di F1. Tapi di 2024, pendekatan agresif dan tangan besi itu sepertinya sudah ditinggalkan oleh Red Bull. Helmut Marko yang biasanya sangat vokal terhadap performa buruk pembalap-pembalapnya, sekarang jadi lebih mengatur mulutnya saat diwawancara. Daniel Ricciardo yang berstatus sebagai pembalap senior berpengalaman, tidak mengalami tekanan yang sama seperti De Vries musim lalu saat performanya angin-anginan. Bahkan rencananya pembalap Australia itu juga akan dipertahankan di Racing Bulls untuk musim depan, dengan alasan yang sama, yaitu marketing. Diperpanjangnya kontrak Perez adalah gambaran dari betapa pragmatis dan konservatifnya Red Bull saat ini, dengan alasan keberlanjutan yang digembar-gemborkan. Sikap pragmatis adalah sesuatu yang cukup berbahaya bagi Red Bull jika mereka mengubah pendekatannya menjadi seperti ini dalam beberapa tahun ke depan. Mungkin keberadaan Max Verstappen membuat mereka terlena dan merasa nyaman karena pembalap Belanda tersebut saking bagusnya bisa menggendong Red Bull sendirian, bahkan ketika mobilnya sedang tidak perform. Tapi inilah yang bahaya, yaitu anggapan selama ada Verstappen, semua akan aman-aman saja, dan rasa ketergantungan yang tinggi terhadap dirinya. Red Bull sudah kehilangan Adrian Newey, dan kondisi internalnya masih belum stabil, dengan kubu Verstappen yang masih kontra dengan Christian Horner. Hal itu artinya apapun bisa terjadi dengan Verstappen jika seandainya Red Bull gagal memenuhi beberapa faktor yang jadi syarat supaya dia bisa bertahan di tim, terutama dengan regulasi baru 2026 mendatang. Dan skenario terburuk ketika mereka kehilangan Verstappen suatu hari nanti adalah Red Bull tidak memiliki pembalap sekaliber dirinya untuk menjadi mercusuar di dalam tim. Red Bull tentu tidak mau menjadi seperti kasus Honda di MotoGP ketika mereka kehilangan Marc Marquez karena cedera panjang di 2020. Pabrikan Jepang tersebut juga kehilangan arah soal pengembangan motor karena terlalu bergantung kepada sosok Marquez. Sampai akhirnya pemegang 6 kali juara dunia MotoGP itu memilih hengkang dan Honda alami krisis yang entah sampai kapan ujungnya. Ketika Marc Marquez sedang ada di puncak-puncaknya, memang semua terlihat aman-aman saja. Tapi ketika keberadaannya menghilang, disitulah masalah mulai muncul, karena tidak ada yang bisa menggantikan. Atau mungkin kalau contoh yang ada di F1 adalah McLaren, yang sangat bergantung ke Ayrton Senna, sampai ketika ditinggal pindah pada musim 1993, butuh 4 tahun lamanya bagi mereka untuk bisa menang balapan lagi. Pragmatisme dan ketergantungan ke satu pembalap itulah yang harusnya bisa dihindari oleh Red Bull dengan mempertahankan sistem meritokrasi serta manajemen agresif tanpa kompromi ke pembalap-pembalapnya. Setidaknya meskipun pengembangan mobil Red Bull masih sangat memprioritaskan Verstappen, tapi minimal mereka masih bisa memproduksi pembalap berbakat supaya bisa dijadikan suksesor sang juara dunia atau memilih rekan setim yang bisa diandalkan. Dengan mempertahankan Perez dan mencampakkan Tsunoda serta Liam Lawson, Red Bull sudah menempatkan timnya ke dalam resiko yang cukup besar dalam konteks jangka panjang. Jika Verstappen pindah, siapa yang bakal memimpin tim? Apakah Perez mampu melakukan itu? Kami rasa tidak. Bahkan kalaupun mereka pada akhirnya mempromosikan Tsunoda atau Lawson, rasanya sulit melihat mereka memimpin di sana
karena Red Bull sudah dibentuk Verstappen sentris dengan segala ketergantungannya. Pada akhirnya, solusi terbaik jika mereka kehilangan Verstappen adalah merekrut pembalap lain yang sekaliber, seperti Charles Leclerc atau Lando Norris. Tapi jika keduanya terikat kontrak di tim masing-masing atau andai saja Red Bull melemah di 2026, maka mereka harus survive dengan opsi yang ada dari dalam tim. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.